Garuda makin kuat. Timnas Indonesia kembali menambah pasukan diaspora. Setelah sempat mengalami krisis striker, kini harapan baru muncul dengan kehadiran Ole Romani, pemain asal Belanda yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Apakah ini solusi ampuh bagi lini serang timnas? Dan bagaimana reaksi striker lokal atas kedatangan Ole? Yuk, kita bahas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia sepak bola di channel ini. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia telah mengalami banyak perkembangan pesat. Salah satu bukti nyatanya adalah kenaikan peringkat FIFA yang signifikan dari posisi 173 ke 127. Namun, ada satu hal yang masih menjadi kelemahan utama timnas Garuda. Kurangnya striker tajam. Banyak nama sudah dicoba, mulai dari Ragnar Orat Manggoen hingga Witan Sulaiman, tapi hasilnya masih belum memuaskan. PSSI bahkan sempat mendatangkan pelatih khusus striker, Yoon Kyung-hun, untuk meningkatkan kemampuan finishing para penyerang. Meski ada peningkatan, lini depan Indonesia masih kurang menggigit. Masalah ini semakin terasa saat Indonesia menghadapi lawan-lawan kuat. Seringkali Garuda hanya bermain imbang atau bahkan kalah karena kurangnya efektivitas dalam mencetak gol. Menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, muncul kabar menggembirakan. Ole Romani resmi menjadi WNI. Striker muda ini diharapkan bisa menjadi solusi atas permasalahan lini serang timnas Indonesia. Siapa sebenarnya Ole Romani? Ya, Ole Romani berasal dari Belanda, tapi punya darah Indonesia dari garis ibunya. Dan dia bermain di Oxford United, dengan posisi utama sebagai striker. Selain itu, dia dikenal sebagai pemain serba bisa bermain sebagai gelandang serang maupun striker murni, dan memiliki finishing yang tajam dan bisa diandalkan dalam situasi krusial. Proses naturalisasi Ole tidak sendirian. Ia datang bersama dua bek, Tim Jans dan Dion Max, yang juga resmi menjadi WNI. Ketiganya telah mengucapkan sumpah di London pada 8 Februari 2025. Kehadiran Ole Romani jelas membawa warna baru bagi timnas Indonesia. Namun, striker lokal seperti Ramadan Sananta tidak gentar. Sananta justru melihat kedatangan Ole sebagai motivasi untuk terus berkembang. Hadirnya Ole tentu bagus. Saya harus bisa bersaing dan membuktikan kemampuan saya di bawah pelatih baru, ujar Ramadan Sananta. Sananta sendiri bukan nama sembarangan. Striker kelahiran Riau ini tampil impresif di Liga 1 bersama Persis Solo dan beberapa kali mencetak gol krusial. Bahkan, pelatih Persis, On Kim Sui, menilai Sananta layak mendapat tempat di timnas. Persaingan ini tentu menguntungkan bagi Indonesia. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, Garuda kini punya lebih banyak opsi dalam skema serangan. Kehadiran Ole Romani dan pemain diaspora lainnya menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun timnas yang lebih kompetitif. Langkah ini bukan hanya untuk mendominasi Asia Tenggara, tapi juga bersaing di level dunia. Bahkan, media Vietnam, Soha, mengakui kekuatan baru timnas Indonesia. Indonesia kini semakin sulit dikalahkan dan pantas disebut sebagai tim terkuat di Asia Tenggara. Tidak hanya Ole, PSSI juga dikabarkan sedang mengurus naturalisasi Mauro Silstra, seorang gelandang serang berbakat. Jika semua proses berjalan lancar, Indonesia akan semakin solid dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan skuad yang lebih kuat dan strategi yang lebih matang, peluang Indonesia untuk melangkah lebih jauh semakin besar. Tantangan terbesar kini adalah bagaimana Garuda bisa berkembang secara kolektif dan memaksimalkan potensi yang ada. Bagaimana menurut football lovers? Apakah kedatangan Ole Romani akan membawa dampak besar bagi timnas Indonesia? Atau justru striker lokal yang akan tetap dominan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita terbaru seputar sepak bola di channel ini.